Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring harap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan anugerah kesehatan dan keselamatan serta curahan kemuliaan ilmu serta kebahagiaan hidup bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan ini, channel Hikayatku ini akan membahas tentang dunia adalah tempat berjalan dari satu titik ke titik lainnya. Diawali dari kelahiran, sebagai awal dan titik tolak penemuan jati diri sebagai manusia yang hidup untuk kemudian berjalan kaki. Titik akhir dari perjalanan, tak bisa kita ketahui, hingga kita dipaksa berhenti berjalan. Berhenti berjalan adalah kematian yang pasti itu. Kesadaran sebagai pejalan kaki, sebagai pengembara, kerap kali gagal kita dapatkan. Kita terlanjur akrab dengan sekitar. Menjadi pemukim yang lupa pada kodratnya sebagai pejalan kaki. Membangun istana, kecil, besar, menumpuk kemewahan dalam definisinya yang relatif, disesuaikan dengan tingkat kemapanan dan kenyamanan yang hendak dan mampu diwujudkan. Seorang penyair, sastrawan, merasa benar bahwa hidupnya adalah untuk menulis karya sastra. Soal-soal lain bukan bidangnya dan karenanya bukan urusannya. Istananya dikondisikan hanya untuk berkarya dan menikmati karya sastra. Seakan istana itu adalah gudang sastra yang dibangun di atas timbunan saja. Tak bisa tidak, eksistensinya adalah lingkaran pena, kertas, dan karya sastra. Politisi terjebak pada kemacetan lalu lintas sosial. Hari-harinya penuh konflik, pagi hari konflik, siang konflik, malam hari konflik. Bahkan tak jarang mimpinya pun penuh adegan konflik. Tak ada yang lain. Tujuan politiknya adalah pusat hidupnya. Dan disitulah dia berkisar, tak jauh-jauh dari sumbu konflik. Hidup dan matinya untuk berjuang. Maka disitulah ia bermukim, pada titik bara perjuangan. Seorang pegawai, karyawan, diburu target, memburu karir. Hidupnya adalah target dan karir. Selepas subuh berangkat ke kantor. Di kantor menghadapi joblist dan target-target yang mesti dicapai, sembari menghitung langkah menuju tangga karir yang lebih cemerlang, entah itu dengan melanjutkan sekolah atau diklat atau yang semacamnya, yang jelas bukan dengan menjilat atasan. Pulang kantor petang hari, tak jarang di kegelapan malam. Mengaso di hadapan TV. Tumbang rebah di pembaringan. Sejenak merenungi aktivitas kerja hari ini seraya meraba-raba akan seperti apa esok hari. Hidupnya adalah target dan karir. Ia kondisikan istananya untuk menunjang karirnya. Seakan memang begitu, terlahir untuk mengejar karir belaka. Pedagang dan bisnisman lain lagi. Pusaran hidupnya searah dengan perputaran harga, untung rugi, dan bagi hasil kalau ada partnernya. Pembukuan, laporan rugi laba, neraca, arus kas, faktur dagang, dan faktur pajak adalah dunianya, bidangnya, disitulah hidupnya berputar-putar. Ia tak ambil pusing persoalan ini itu, yang penting laporan keuangannya positif, usahanya maju, stabilitas ekonomi kondusif, dan kehidupannya kian mapan. Seorang guru terlahir untuk mengajar. Persepsi awalnya begitu. Menjadi guru bukan kutukan, melainkan anugerah. Dulu, mereka akrab dengan gelar membanggakan, pahlawan tanpa tanda jasa. Dan seakan menjadi pembenaran atas gelar itu, penghasilan mereka pun seadanya. Desakan globalisasi meruntuhkan sendi-sendi adat lama. Termasuk soal gelar dan penghidupan. Umat manusia butuh pengajaran, guru butuh penghidupan. Selaras dengan arus globalisasi, dunia pendidikan pun disesuaikan. Dengan semangat kapitalisme yang dibawa globalisasi, tak ada lagi istilah pendidikan gratis, hilang sudah gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru pun mulai meninggalkan zaman Umar Bakri, menuju zaman digital. Mereka mulai ikut menyemarakkan pembangunan istana di atas bumi yang fana ini. Orientasi pun berubah. Segala kemewahan ditumpuk, itu manusiawi. Meski semua orang tahu, pusaran hidupnya tak jauh-jauh dari pergantian kurikulum dan mengajarkan buku teks wajib dan sunnah. Lain lagi dengan pemulung sampah. Berangkat pagi-pagi ke TPS tempat pembuangan sampah. Mengorek-ngorek timbunan sampah. Memungutnya. Memilah-milahnya. Menjualnya.
memberi perangkat istananya, mengkondisikan hari-harinya dengan pusaran hidupnya, mengubah sampah menjadi istana kecilnya. Dunia ini bukan tempat bermukim yang abadi. Bukan pula tempat melongokkan kepala belaka dalam sekilas lalu. Hamparan bumi ini adalah tempat berjalan. Bukan tempat membangun istana. Hanya tempat singgah sesaat melepas penat untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Berjalan bukan diam. Bukan menumpuk materi. Bukan menggondol gunungan materi. Bukan pula melempar materi. Bukan terpaku pada satu titik dan melupakan titik lainnya. Hidup adalah perjalanan. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Subscribe itu gratis. Nyalakan loncengnya dan like. Share ke teman-teman agar channel ini mencapai 2000 subscribe.